Dan karena Anda, Pak Yahya Waloni, pernah menyampaikan bahwa iman Kristen dibangun di atas dasar filsafat, silakan simak video ini, setidaknya Anda mendapatkan informasi pembanding. Oke teman-teman, shalom, selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi, usul dari kalian semua untuk tidak sekedar membahas terkait dengan para mualaf, tetapi sebaiknya juga lebih sering men-share mengenai pemikiran-pemikiran Kristen yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Dan sebab itu beberapa saat yang lalu sebelum saya membuat konten ini, saya dapat satu video mengenai pengajaran iman dari seorang Romo. Sekalipun saya bukan beragama Katolik, namun saya sangat meyakini bahwa kita semua satu di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, sebagai bagian dari saya pelan-pelan merealisasikan apa yang teman-teman usulkan, mari sama-sama kita simak apa yang disampaikan oleh Romo dalam video berikut ini. Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita pasti pernah mendengar pernyataan-pernyataan motivasi yang mengatakan bahwa diri kita masing-masing itu berhak untuk bahagia. Diri kita adalah arsitek atas diri kita sendiri. Saudara-saudari, melalui tayangan ini saya ingin mengingatkan, pandangan dunia atas hal ikhwal hidup ini itu sangat berbeda dengan pandangan Kristiani. Ulasan saya ini terinspirasi ketika membaca teks Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 33. Di situ dikisahkan ada beberapa orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus. Lalu Yesus menyampaikan pengajaran yang sedemikian mengagumkan tentang hal ikhwal mengenai pengorbanan. Sebenarnya bukan tanpa arti ketika orang-orang Yunani disebut di dalam kisah tentang Yesus dan mengenai pengajarannya. Ini sebenarnya hendak mengungkapkan prinsip, hakikat, atau posisi pengajaran iman Kristiani berhadapan dengan pandangan-pandangan pemikiran Yunani atau filsafat mengenai hal ikhwal kehidupan. Nah, saudara-saudari, kembali saya mengatakan jangan menelan mentah-mentah pernyataan diriku berhak bahagia atau aku adalah arsitek atas diriku sendiri. Ketika dunia banyak kali mengajarkan bahwa kebahagiaan adalah ketika kita mendapat banyak, ketika kita mempertahankan sedemikian rupa apa yang kita miliki, paradigma kekristenan justru sebaliknya. Kebahagiaan sejati adalah ketika orang mampu memberi, mampu berbagi, mampu berkorban, mampu mempersembahkan. Kehidupan yang sejati adalah ketika ada keberanian untuk berkorban. Yesus sendiri berkata, tidak ada cinta, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Yesus menganalogikan nilai pengorbanan seperti biji atau benih. Pengorbanan persembahan diri adalah hakikat dari iman Kristiani. Dan itu terlihat sedemikian jelas dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Mengapa kita sebut sebagai pengorbanan? Sebab sebenarnya Yesus memiliki peluang untuk lari, untuk menghindar. Dia punya alasan, bahkan punya kemampuan atau kuasa untuk membela dan mempertahankan diri. Tetapi Yesus tidak memilih semua itu. Yesus tidak memilih menyelamatkan dirinya. Sebab pengajaran iman dan pengajaran hidup seperti apakah yang akan diwariskan olehnya jika ia lebih mementingkan keselamatan diri sendiri daripada menyelamatkan masa depan dari orang-orang yang dikasihinya. Yesus mengatakan bahwa ia tidak akan meminta agar Bapa menyelamatkannya dari saat ini. Tidak, yang Yesus minta adalah, Bapa, dimuliakanlah namamu. Artinya, semoga keputusan hidupnya arahnya adalah untuk kemuliaan Bapa. Maka demikian juga halnya dengan hidup kita yang arahnya bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Karena itu saudara-saudari, prinsip iman Kristiani itu bertolak belakang dengan pandangan-pandangan umum. Motivasi-motivasi hidup yang bersumber dari filsafat-filsafat itu bertolak belakang dengan prinsip iman Kristiani. Atau ada ungkapan lain, kamu adalah arsitek atas dirimu sendiri. Akhirnya menuntun orang untuk membangun hidup tanpa Tuhan. Kalaupun ada Tuhan, hanya dijadikan sebagai alat. Padahal Tuhanlah pencipta kita dan Dialah perancang hidup kita. Kita dituntut untuk mengikuti rancangannya
dan dalam persatuan dengan hidup Yesus Kristus, kita tahu seperti apa rancangan kehidupan yang Allah inginkan terwujud di dalam diri kita. Sekali lagi saudara-saudari, prinsip iman kekristenan, prinsip iman kekatolikan adalah bahagia bukan sebagai tujuan hidup. Bahagia adalah efek, dampak dari persatuan, dampak dari kebersamaan, dan dampak dari mengikuti jejak Kristus. Bahagia itu ketika kita mempersembahkan diri untuk kepentingan Kristus. Nah teman-teman, itulah cuplikan videonya dan saya jadi ingat mengenai satu video yang kita bahas beberapa waktu yang lalu tentang pernyataan dari seorang mualaf yang bernama Yahya Waloni yang mengatakan bahwa sesungguhnya agama Kristen itu dibangun di atas dasar filsafat. Mungkin teman-teman masih ingat ya, saya punya video aslinya, durasi panjangnya itu sekitar 10 atau 15 menit, tetapi yang jelas Yahya Waloni menyampaikan bahwa iman Kristen itu dibangun di atas dasar filsafat. Nah teman-teman, begini. Jadi kepada Pak Yahya Waloni ini sebagai salah satu pembanding saja bahwa iman Kristen tidak pernah dibangun di atas dasar filsafat. Justru dalam bagian ini sangat jelas ya, mengenai yang sudah dipresentasikan oleh Romo Aba ini, sangat jelas bahwa iman Kristen itu orientasinya adalah pada firman Allah yang tertuangkan secara lengkap, sempurna di dalam Alkitab. Jadi bukan berdasarkan filosofi-filosofi yang dirancang ataupun dirumuskan ataupun dibuat oleh manusia. Jadi Pak Yahya Waloni, setidaknya ini Anda bisa mendapatkan satu gambaran bahwa iman Kristen tidak seperti itu. Justru iman Kristen tidak menyetujui dan juga menolak filsafat yang bertolak belakang dengan apa yang tertuangkan, yang tercatat di dalam Alkitab. Nah teman-teman, dari presentasi Romo Aba ini secara pribadi saya setuju, sekalipun seperti yang saya bilang tadi, saya bukan beragama Katolik, namun saya sangat percaya bahwa kita semua satu di dalam Tuhan Yesus. Dan mengenai yang sudah disampaikan ini saya setuju karena memang hal ini ada di dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, dan sebagai manusia atau sebagai makhluk ciptaan Allah, maka sudahlah sepatutnya kita bergantung seutuhnya kepadanya. Tapi jangan lupa, kita juga diciptakan sebagai pribadi yang pada akhirnya kita punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan itu berarti segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup ini ya harus kita pertanggungjawabkan pada akhirnya. Bagian akhir tadi sebagaimana sudah disampaikan oleh Romo Aba, bahwa sesungguhnya bahagia itu kalau dinilai berdasarkan perspektif iman Kristen didapati sebagai hasil dari hubungan bersama dengan Allah, sebagai hasil dari relasi yang harmonis, yang dekat dengan Allah. Nah saya setuju teman-teman, itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Dan karena itu sekali lagi, jangan mudah sebagaimana tadi sudah disampaikan, jangan mudah menerima pengajaran-pengajaran yang di luar sana yang tampaknya oh ini benar, oh ini baik, tetap bertolak belakang dengan iman kita orang Kristen sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab. Untuk menilainya benar atau tidak, ya pada akhirnya harus kita lihat berdasarkan cara pandang Alkitab, karena inilah firman Allah tertulis yang mana melaluinya kita bisa mengerti tentang apa yang Allah kehendaki, tentang apa yang Allah tidak kehendaki. Jadi sekian, selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup ini, dan mari terus hidup untuk mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di